saya, Santi Nurjana, yang tentunya akan menemani pemirsa menunggu waktu berbuka. Nah, pada sore hari ini akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu kita akan membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pada kesempatan kali ini SMA Alfa Centauri mengikuti kurikulum merdeka. Kemudian selain itu kita juga mengikuti P5. Nah, pemirsa pasti penasaran banget kan apa sih kurikulum merdeka itu dan P5 itu seperti apa? Pada hari ini ada Bu Nita dan juga Pak Rizky yang tentunya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka dan P5. Kita langsung saja sapa kedua guru kita ini. Assalamualaikum Bu Nita, Pak Rizky. Waalaikumsalam. Iya baik. Bagaimana nih kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya aman, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lancar. Lancar ya, udah bolong-bolong ya. Aman. Bagaimana nih Pak Rizky? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, untuk hari ini nih Bu, kita pengen nanya-nanya mengenai kurikulum merdeka dan P5. Kebetulan SMA Alfa Centauri ini kan ikut kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, bagaimana sih P5 itu apa? Kemudian bagaimana begitu pelaksanaannya? Baik, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Mungkin kita bicara dulu terkait dengan kurikulum merdeka ya. Alhamdulillah di tahun ajaran ini 2022-2023 SMA Alfa Centauri itu sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk siswa di kelas 10. Kurikulum merdeka itu sebenarnya apa sih? Mungkin itu ya yang seringkali ditanyakan. Sebetulnya kurikulum merdeka ini mengacu pada keputusan Kemendikbudristek tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau yang kita sering dengar itu mungkin pasca pandemi sering terjadi learning loss. Nah, adalah muncul kurikulum merdeka ini untuk mensiasati kondisi tersebut begitu, sehingga harapannya dengan adanya kurikulum merdeka sekolah itu bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan sama seperti sebelum terjadinya pandemi begitu. Nah, Alsen tahun ini khususnya SMA Alsen sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10. Cirinya apa sih yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Itu adanya project. Nah, ini yang mungkin menjadi satu hal yang perlu diketahui juga. Mungkin ya barangkali nanti akan ada yang masuk ke SMA Alfa Centauri pada tahun ajaran berikutnya. Jadi ini menjadi pengetahuan awal bahwa di SMA Alsen pembelajarannya nanti tidak full pembelajaran di kelas saja, melainkan juga adanya project itu sendiri. Nah, project ini biasa dikenal dengan P5 Bu Santi. P5 ini adalah, boleh dicatat ya teman-teman, P5 ini adalah project atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk di Alsen sendiri insya Allah tahun ini akan ada 3 project. Jadi memang di kurikulum merdeka ini perbedaan dengan kurikulum sebelumnya itu adalah adanya proyek begitu ya. Nah, dan akan ada apa tadi tema ya? Betul. Nah, kira-kira tema ini ada berapa dan apa saja sih Bu? Oke, untuk tema ini insya Allah akan ada 3 di tahun ini di kelas 10. Yang pertama itu ada tema berrekayasa dan berteknologi. Itu sudah berlangsung sebetulnya di beberapa bulan yang lalu. Bentuk kegiatannya yaitu Centaurian Great Fair, di mana di sana ada banyak sekali lomba-lomba yang diikuti oleh sejumlah siswa dari sekolah lain juga, khususnya di level SMP begitu. Nah, untuk yang sekarang sedang berlangsung ini adalah Centaurian Ramadan Fair di tema kedua begitu. Tema yang diusungnya adalah gaya hidup berkelanjutan begitu. Berarti untuk tema 1 ini ya Bu ya, lomba-lombanya mengenai teknologi begitu ya? Siswa di kelas 10-nya membuat sebuah
karya atau produk di mana karya dan produk tersebut berisikan inovasi-inovasi dalam hal teknologi begitu, dan kemudian dipamerkan. Pamerannya itu juga bisa dilihat oleh tamu-tamu mungkin yang mengikuti lomba, kemudian juga bisa dilihat oleh teman-teman di satu angkatannya, sehingga menambah informasi dan wawasan juga untuk tidak hanya siswa yang membuat proyeknya, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya, khususnya juga masyarakat di sekitar sekolah SMA Alpha Centauri itu sendiri. Oke, untuk masyarakat umum apakah boleh melihat juga, Bu? Disarankan sebetulnya iya, karena harapannya proyek yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan oleh siswa itu impact-nya tidak hanya untuk siswa saja, tetapi juga untuk lingkungan terdekat dari siswa tersebut atau sekolah tersebut begitu. Salah satu contohnya nih untuk kemarin, siswa tuh membuat apa sih? Kemarin itu mungkin Bu Santi juga pernah lihat ya, ada beberapa siswa yang membuat filter air. Iya. Kemudian ada juga yang membuat apa ya itu istilahnya PLTA gitu. Jadi memang siswa membuat atau menghasilkan listrik dari gerakan air begitu. Oke. Seperti itu. Berarti sebelumnya siswa ini seperti penelitian terlebih dahulu ya, Bu ya? Betul, Ya, untuk seperti itu. mendapatkan informasi-informasi mengenai apa sih proyek yang ingin mereka buat, kemudian agar mencapai hal-hal tersebut ya berarti mereka harus mencari informasi begitu ya. Betul. Oke, siap. Oke, berarti setelah tadi tema yang pertama, nah tema yang kedua ini adalah gaya hidup berkelanjutan begitu Bu ya. Yang mana contoh kegiatannya adalah Centaurian Ramadan Fair tadi. Betul. Oke. Nah, baik pemirsa, kita akan langsung menanyakan mengenai kegiatan Centaurian Ramadan Fair, di mana ini merupakan implikasi dari tema yang kedua, yaitu berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Oh iya, gaya hidup berkelanjutan. Baik ya, kita langsung saja ke Pak Rizky. Pak Rizky, bagaimana nih mengenai Centaurian Ramadan Fair ini begitu? Kegiatannya apa saja begitu? Kemudian apa sih keterkaitan dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini? Baik Bu Santi. Alhamdulillah, berbicara tentang Centaurian Ramadan Fair kira-kira begitu ya Bu ya. Pada saat ini Centaurian Ramadan Fair sedang berjalan, yang mana alhamdulillah kemarin di tanggal 28 bulan yang lalu, di 28 Maret itu dilakukan pembukaan, dan alhamdulillah kemarin juga baru dilaksanakan di tanggal 5 tentang ada kegiatan lomba-lomba, dan insya Allah nanti ada penutupan di tanggal 13 April juga, masih di bulan April itu dilaksanakan penutupan kegiatan Centaurian Ramadan Fair. Nah, adapun tadi tentang apa sih kegiatan yang dilaksanakan di dalam kegiatan Centaurian Ramadan Fair itu tersendiri. Pertama, ada acara tabligh akbar begitu Bu. Alhamdulillah kemarin juga kita mengundang Ustadz Abu Fida begitu untuk menyemarakan ketika pembukaan di tabligh akbar Centaurian Ramadan Fair. Dan alhamdulillah kemarin juga di tanggal 5 kita melaksanakan lomba-lomba full. Di satu sisi ada lomba-lomba, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan khataman Quran, pun juga ditutup dengan kita melaksanakan kegiatan buka bersama. Dan insya Allah nanti di terakhir ketika penutup ada acara talk show, dan kita coba mengundang Ustadz Kang Syahreza begitu ya, ex vokalisnya Nine Ball. Dan di situ juga sekaligus pembagian hadiah-hadiah. Dan tak lupa juga tadi yang berkaitan dengan tema PL5 tadi Bu Santi, di tema kedua ini adalah aplikasi kegiatannya, yakni Alsen Berbagi. Ya. Jadi harapannya dari kegiatan Alsen Berbagi ini, anak-anak terutama di kelas 10 ini mendapatkan pembelajaran yang bisa diaplikasikan setelahnya. Artinya setelah Ramadan gak berhenti di situ saja. Jadi kegiatan ini bisa terus berkelanjutan, bisa dilanjutkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ia mampu berbagi, ia mampu memberdayakan, ia mampu membantu rekan-rekannya sendiri, jadi tidak
mengandalkan tidak berpikir tentang dirinya, pun ia juga bisa berbagi ke rekan-rekannya, ke saudaranya, terutama untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kira-kira begitu. Siap. Sedikit banyak. Oke, nah untuk kemarin nih Pak, pembukaan ya yang menggunakan Ustaz Mufida itu kegiatannya dilaksanakan di mana sih Pak? Baik. Untuk kegiatannya sendiri, alhamdulillah kita melaksanakan di Masjid Pusdai Jawa Barat, Bu Santi. Iya, jadi Begitu. seluruh siswa dan guru-guru mengikuti pembukaan di Masjid Pusdai begitu ya Pak? Betul. Oke, nah untuk yang tadi kegiatan lomba-lomba itu ada kegiatan apa saja sih Pak? Seperti lomba apa begitu? Baik, dalam kegiatan lomba-lomba mungkin contohnya seperti ada lomba azan di situ, kemudian ada lomba ceramah, ada lomba hafalan Quran, ada lomba membaca Quran, ada lomba kaligrafi, kemudian ada lomba nasyid di situ ya, kemudian ada lomba apa? Cerdas cermat Islam begitu ya. Ya, jadi ada 7 lomba yang sifatnya itu offline, ada juga yang lomba bersifat online. Di antaranya seperti membuat vlog gitu ya. Jadi anak-anak sekreatif mungkin membuat menginisiasi gitu dengan teman-temannya, membuat satu vlog itu bisa dibuat itu melalui TikTok gitu atau dengan aplikasi bagaimanapun begitu, nanti semenarik mungkin dengan temanya itu a day in my life gitu ya, day in my life gitu ya, artinya terutama day in my life-nya itu berbicara tentang seputaran Ramadan gitu, mungkin dimulai dari sahurnya sampai nanti bagaimana ditutup dengan tarawihnya gitu ya. Baik, nah itu jadi ada membuat vlog, kemudian membuat cipta puisi begitu, ada yang seperti itu, kemudian ada membuat komik Islami begitu, ada membuat komik menggambar gitu ya, sekreatif mungkin tentang kegiatan Ramadan, pun juga ada karya cipta puisi dan satu lagi gambar itu ya, komik dan poster ya. Dan itu semua sifatnya itu cukup mengupdate saja, jadi dia sifatnya tidak offline, dia online, jadi nanti submit karya nanti langsung dinilai oleh rekan-rekan juri gitu sih. Oke, nah untuk pengumuman ini pengumuman pemenangnya kira-kira kapan nih Pak diumumkan? Jadi kalau untuk pengumumannya sebenarnya kemarin lomba-lombanya sudah selesai dan juara-juaranya juga sudah muncul gitu ya, sudah ada gitu. Akan tetapi tidak langsung diumumkan agar menjadi kejutan mungkin ya untuk anak-anak supaya nanti gitu ya. Jadi akan diinformasikan, akan diumumkan nanti ketika penutupan. Jadi setelah nanti acara kegiatan talk show ditutup dengan pembagian hadiah, dan hadiahnya Masya Allah jutaan rupiah. Seru ya, Insya Allah ya. Iya. Untuk penutupan ini Insya Allah akan dilaksanakan di mana nih Pak? Jadi kita menggunakan 2 tempat, Bu Santi. Pertama nanti kita ada pembukaan dulu di sini, lantas ada moving ke Pusdai untuk melaksanakan talk show. Kenapa di Pusdai? Karena cukup banyak masanya, lantas kita memerlukan yang agak lebih luas sedikit ya. Jadi Pusdai Insya Allah setelah talk show, kemudian anak-anak moving lagi ke sini melakukan penutupan dan pembagian hadiah di aula lantai 4 di SSH Seni Sugeng Hall gitu. Insyaallah. Oke, apakah tanggal 13 ini dilanjutkan dengan buka bersama kembali ataukah tidak nih Pak untuk siswa? Untuk siswa sepertinya tidak, Santi ya. Jadi kalau di tanggal 13 ini sampai penutupan pembagian hadiah, penutupan selesai dan anak-anak kembali pulang dan aktivitas seperti biasa. Jadi tidak ada kegiatan bukber lagi. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Rizky dan Bu Nita untuk penjelasannya ya. Sangat jelas sekali, dan untuk pemirsa nih jangan lupa untuk terus stay tune di Alsen TV. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Setelah ini akan ada kuis seperti biasa yang tentunya siapapun itu yang menjawab dengan baik dan benar pasti akan mendapatkan hadiah begitu ya. Nah, sebelum itu tadi
tadi kan kita sudah bertanya nih mengenai tema 1 dan juga tema 2. Kita akan bertanya dulu nih sedikit-sedikit mengenai tema 3 nih ya. Oke, Bu Nita dan Pak Rizky, untuk tema 1 tadi contoh kegiatannya yaitu adalah Centaurian Great Fair begitu ya. Dan untuk tema 2 tadi Centaurian Ramadan Fair begitu ya, contoh kegiatannya. Nah, untuk tema 3 ini temanya apa dan kegiatannya, contoh kegiatannya apa sih, Bu? Pak? Terima kasih Bu Santi. Jadi kita nggak afdol ya, tadi sudah mention tema 1, kemudian tema 2, kita sekalian aja spill sedikit ya tentang tema 3. Insya Allah tema 3 itu nanti akan dalam bentuk Parents Day. Yang Parents Day juga memang bukan sesuatu hal yang baru lagi ya untuk SMA Alpha Centauri. Sudah menjadi rutinitas begitu ya setiap tahunnya. Nah, Oke, baik, terima kasih banyak ya Bu Nita, Pak Rizky untuk penjelasan hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat dan tentunya untuk pemirsa yang ingin mendaftar ke SMA Alpha Centauri sudah mengetahui ya bahwa di SMA Alpha Centauri ini kita sudah menjalankan kurikulum merdeka begitu. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Alsen TV. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke sesi kuis. Nah, seperti biasa, kuisnya ada 3 soal. Bagi kalian yang ingin menjawab, bisa menulis di kolom komentar nama, underscore username Instagram, underscore nomor soal, underscore jawaban. Ya, baik, akan Ibu sebutkan soal nomor 1. Apa kepanjangan dari P5? A. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. B. Pedoman pembelajaran profil pelajar Pancasila. Diulangi sekali lagi ya. Nomor 1. Apa kepanjangan dari P5? A. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. B. Pedoman pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nomor 2. Apa tema yang diambil dalam pelaksanaan CRF sebagai implementasi P5? A. Bangunlah jiwa raganya. B. Gaya hidup berkelanjutan. Sekali lagi ya. Apa tema yang diambil dalam pelaksanaan CRF sebagai implementasi P5? A. Bangunlah jiwa raganya. B. Gaya hidup berkelanjutan. Soal nomor 3. Apa bentuk kegiatan yang dilaksanakan SMA Alpha Centauri untuk tema yang kedua? A. Alsen berbagi. B. Parents Day. Sekali lagi ya. Apa bentuk kegiatan yang dilaksanakan SMA Alpha Centauri untuk tema yang kedua? A. Alsen berbagi. B. Parents Day. Nah, sudah Ibu sebutkan 3 soal kuis yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa untuk menuliskan nama, underscore username Instagram, underscore nomor soal, underscore jawaban. Baik, cukup sekian
kuis dari Ibu. Semoga beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tiada hentinya memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa merasakan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat Alsen TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan sebuah kisah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Diceritakan bahwasannya Anas bin Malik mengisahkan Rasulullah SAW sedang berduduk-duduk dengan para sahabat di depan masjid. Lalu tiba-tiba saja Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, akan datang seorang pemuda yang dia adalah ahli surga. Lalu para sahabat pun bertanya-tanya, siapakah wahai Rasul? Rasulullah pun hanya tersenyum. Dan tidak lama dari itu, ada seorang pemuda datang dan dia sangat tidak dikenali oleh para sahabat. Dia masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat. Lalu di hari berikutnya, Rasulullah SAW pun mengatakan hal yang sama kepada para sahabat. Akan datang seseorang yang dia adalah ahli surga. Lalu para sahabat pun melihat pemuda itu lagi yang datang. Dan di hari ketiga pun sama. Rasulullah juga mengatakan akan datang seorang ahli surga ke dalam masjid ini. Dan ternyata pemuda itulah yang datang ke dalam masjid tersebut. Para sahabat akhirnya penasaran siapakah pemuda tersebut. Sehingga akhirnya salah seorang dari mereka, yaitu bernama Abdullah bin Amr bin As, dia datang menemui sehingga akhirnya salah seorang sahabat bernama Abdullah bin As, dia datang menemui pemuda tersebut ke rumahnya dan juga berniat untuk bermalam di sana. Ia berniat bermalam untuk mengetahui aktivitas apa saja yang menyebabkan dia bisa dikatakan ahli surga. 3 hari bermalam di sana, Abdullah bin Amr tidak melihat ada satupun amalan istimewa dari pemuda tersebut. Sampai akhirnya di hari ketiga, ia pun bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, sesungguhnya kami diberitahu Rasul bahwa engkau adalah seorang ahli surga. Tapi aku tidak melihat dari dirimu amalan yang istimewa. Pemuda tersebut pun hanya tersenyum kepada Abdullah bin Amr. Dan ia berkata, wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya aku tidak memiliki amalan yang istimewa dalam hidupku. Aku bukanlah seorang yang ahli dalam berperang. Aku juga bukan seorang ahli tafsir ataupun hafiz Quran. Aku juga jarang melakukan ibadah-ibadah sunnah yang rutin seperti qiyamul lail, puasa sunnah, ataupun sholat duha. Tetapi aku memiliki satu amalan rutin dalam kehidupanku, di mana setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu memuhasabah diriku. Aku selalu memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepadaku, baik yang disengaja maupun tidak. Dan aku selalu memohon kepada Allah agar hatiku benar-benar dalam keadaan bersih, jauh dari iri, dengki, dan juga hasad. Dari sana, Abdullah bin Amr pun akhirnya memahami maksud dari Rasulullah. Masya Allah, ternyata dari amalan kecil, bermuhasabah diri dan memaafkan orang lain saja, itu bisa menyebabkan seseorang ini masuk surga. Nah, sahabat Alsen TV, kita bisa belajar dari seorang pemuda tersebut, bahwasannya
amalan yang kecil itu bisa menjadi sebuah amalan yang memberatkan timbangan kita di yaumil akhir. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya amalan andalan dalam kehidupan kita? Nah, jika belum, maka marilah kita mulai dari sekarang. Marilah kita mulai mencari amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Jika kita mampu membiasakan diri untuk tilawah misalnya setiap harinya, maka lakukanlah tilawah itu setiap hari. Kalau kita tidak mampu melakukan tilawah, maka misalnya kita mampu untuk bersedekah, maka perbanyaklah sedekah setiap harinya. Tapi lakukanlah hal tersebut secara rutinitas, setiap hari, jangan sampai ada satu hari pun yang bolong atau tidak melakukannya. Dan harapannya amalan-amalan andalan ini bisa dilakukan bukan hanya pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya seseorang yang berhasil di bulan Ramadan adalah orang yang bisa terus melanjutkan amalan kebaikan yang biasa dilakukan di Ramadan, ia terus lakukan di bulan-bulan berikutnya. Nah, semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari kisah tersebut dan kita bisa mulai untuk semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari kisah tersebut dan kita bisa memulai untuk menentukan amalan ibadah apa yang bisa kita lakukan dan bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari diri saya pribadi. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Quran Surat Al-Isra ayat 97 sampai Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahum awliya min dunih wa nasyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaohum bi'annahum kafaru biayatina wa qalu aidha kunna idhaman wa rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida awalam yarau anna allaha alladhi khalaqas samawati wal ard qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abadz zalimuna illa kufura qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati
Rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'auna mathbura fa'arada yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minun innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idza syatata haula'i qaumun attakhadu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshurrakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا